Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah dengan tetap menjaga kesehatan diri. Dapatkan informasi seputar kesehatan selama bulan suci Ramadan dengan like, komen, dan subscribe kanal YouTube RS Pelni. Kak, mau kemana? Mau ke masjid nunggu subuh. Kan masih lama. Kamu baru sahur? Iya nih. Sahur pakai apa? Mie instan. Kok pakai mie instan? Kan di dapur ada lauk. Ya, aku males manasinnya, lama. Ini makanya aku masak mie instan supaya cepat. Sahur pakai mie instan aja nggak ada gizinya tahu. Siapa? Nih, makanya punya HP pakai. Nih ada edukasi dari dokter RS Pelni. Kita makan mie instan saat sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Rusni. Selamat menjalankan ibadah puasa. Perkenalkan, nama saya Dr. Indria Yogani, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Pelni. Pada saat menjalankan ibadah puasa, kita biasanya rutin melaksanakan sahur setiap hari. Sahur ini penting bagi kita, kenapa? Karena sahur merupakan salah satu prioritas utama untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Sahur itu penting, kenapa? Karena di sahur itu kita memerlukan energi yang cukup agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Banyak dari kita mungkin bingung atau cemas apakah bisa melakukan sahur tepat waktu. Karena sahur itu sendiri membutuhkan persiapan yang tidak sedikit. Tidak juga yang karena aktivitas yang mendesak, kemudian waktu yang singkat, memerlukan salah satu penggunaan mie instan. Mie instan ini sendiri sebenarnya bisa kita konsumsi untuk sahur. Namun, apakah itu pilihan yang tepat untuk melakukan sahur dengan mie instan? Mie instan ini sendiri merupakan salah satu makanan yang berkalori tinggi. Namun, dengan kalori yang tinggi, apakah cukup untuk melupakan suatu dasar untuk melakukan aktivitas sehari-hari? Dalam mie instan sendiri ternyata setelah kita baca, kita lihat kandungannya banyak zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Salah satunya adalah garam. Garam sendiri merupakan unsur yang penting dalam tubuh kita. Namun ternyata dalam kandungan mie instan itu sendiri jumlahnya melebihi asupan normal yang harus kita konsumsi. Dalam mie instan terdapat kandungan garam yang melebihi batas normal yang harus kita konsumsi. Dalam satu sediaan mie instan ada sekitar 300 mg hingga hampir 4000 mg. Sedangkan WHO sendiri menyarankan jumlah garam yang harus kita konsumsi maksimal adalah sebanyak 2 gram. Jumlah garam yang tinggi dalam kandungan mie instan itu mempengaruhi nutrisi kita ke depannya untuk sahur. Garam sendiri bersifat menarik cairan, sehingga dengan memakan atau mengkonsumsi mie instan akan membuat kita cenderung merasa haus. Padahal aktivitas yang perlu kita lakukan masih banyak untuk sehari-harinya. Selain itu, kandungan garam yang terus-menerus dalam jumlah tinggi dapat mengakibatkan efek samping penyakit yang serius, seperti misalnya darah tinggi, kemudian bisa mengakibatkan gangguan di jantung, dan bisa mengakibatkan stroke. Selain garam, ada kandungan juga yang berbahaya, yaitu monosodium glutamat atau kita bilang dengan penyedap rasa. Penyedap rasa ini penting dalam kandungan mie instan karena dia merupakan salah satu penguat rasa yang mengakibatkan kita senang dan enak sekali saat mengonsumsi mie instan. Monosodium glutamat itu dapat mengakibatkan efek samping, salah satunya bisa menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, yang tentu akan berakibat dalam aktivitas kita sehari-hari dalam menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, ada pengawet yang berada di dalam mie instan, yaitu TBHQ atau tertiary butyric hydroquinone. Ini sebenarnya merupakan salah satu antioksidan. Namun antioksidan dalam makanan sebenarnya banyak memberikan efek samping dalam tubuh. Misalnya yaitu sakit kepala. Selain sakit kepala, ternyata jumlah konsumsi TBHQ dalam jumlah banyak dapat mengakibatkan risiko terjadinya kanker. Kemudian dalam kandungan mie instan itu sendiri juga ternyata tidak banyak nutrisi yang dapat kita peroleh. Rendah protein,
kemudian kadar lemak yang tinggi tentu akan berbahaya bagi kita. Namun apabila dalam kebutuhan kondisi mendesak, teman-teman bisa mengonsumsi mie instan saat sahur jika kandungan bumbunya bisa kita kurangi atau kita ganti dengan bumbu yang kita buat sendiri, misalnya dengan bawang putih, garam, dan bawang merah. Kemudian bisa juga kita tambahkan dengan sayur-sayuran atau protein seperti telur, kemudian sawi, sehingga menambah asupan nutrisi kita untuk makan sahur. Selain itu, kita juga harus menambah banyak konsumsi air putih saat sahur, sehingga konsumsi air kita cukup untuk melakukan kebutuhan perjalanan aktivitas kita sehari-hari. Demikian tips dari saya. Salam sehat, sahabat Rusni.